Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bahagia banget hari ini, sore hari ini saya Agung Octaviana bisa menyapa ya para member semua, sahabat Mantan Rezeki di mana saja Anda berada. Dan di kesempatan yang baik saat ini ya, di sore hari ini yang cerah dan indah, kita bisa berjumpa melalui online ya, sarana dari Mahdi Official ya, dengan catatan harian MRBox. Dan alhamdulillah ya, hari ini kita akan ngulik ya tentang bagaimana kegiatan dari salah satu pejuang MRBox dari wilayah Medan dengan Ibu Ida Fitria di sore hari ini, insya Allah. Dan beliau juga sudah hadir di tempat lain maksudnya, tapi kita sudah mulai mengudara sebentar lagi. Nah, untuk teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di kolom komentar. Masya Allah sudah banyak banget nih, ya. Dan rata-rata semuanya PMB. Ada Bu Susi, ada Bu Susi Lodo, ya, ada Bu Ari, ya, dan juga ada Bu Rini Isnawati dari Jakarta. Kemudian dari Madiun, Bu Ari Ratna, terima kasih sudah hadir. Bu Yani Bandung, Masya Allah, terima kasih Bu Yani sudah hadir. Ada Bu Rini Papetungan dari mana nih? Dari Sulawesi Utara, Masya Allah hadir juga. Nah, enaknya gini ya teman-teman semua, yang namanya online, artinya udah nggak ada batasan lagi, kita bisa hadir. Dan subhanallah ya, nggak terasa MRBox ini juga sudah genap berusia 2 tahun. Dan luar biasa ya, karena juga support dari para pejuang MRBox yang berada di seluruh Indonesia, dan tentu saja kepercayaan dari donatur kepada kita sebagai penyalur. Dan alhamdulillah kita sudah menyalurkan sekitar 1.014.200 box ya selama 2 tahun ini ke orang-orang yang membutuhkan. Dan alhamdulillah MRBox tetap menjadi bagian yang terpenting dari masyarakat Indonesia, dan insya Allah kita akan senantiasa mengawal ya orang-orang yang membutuhkan makan, dan kita tidak akan berhenti berbagi ya selama masih ada orang yang harus kita bantu. Insya Allah ya, orang kita ini, orang Indonesia ini sangat tinggi sekali ya jiwa sosialnya, dan dalam kondisi apapun ya, di tengah COVID-19 ya, MRBox lahir ya. Tentu saja harapan kita ya, dengan adanya MRBox sudah tidak ada lagi orang yang tertidur ya dalam keadaan perut merintih, tidak ada lagi orang yang kekurangan makan. Dan insya Allah ya, MRBox juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Harapan kita ya, banyak orang lain juga ikut ya, menjadikan MRBox ini sebagai salah satu inspirasi ya untuk mendulang kebaikan bagi orang lain ya. Teman-teman semua nggak harus sih jadi seorang PMB ya. Misalkan teman-teman ingin berbagi ya silahkan saja gitu ya, beli nasi bungkus 10 bungkus per hari, kasih langsung ke orang-orang lain, itu juga udah sama, dan itu akan sangat meringankan pekerjaan kita gitu ya. Dan kita bersyukur bila mana dari kegiatan MRBox ini melahirkan banyak orang yang mengikuti jejak kita untuk membuat kegiatan serupa. Tentu saja yuk kita sama-sama menjadi bagian terpenting dari masyarakat gitu ya. Kehadiran kita memberikan rasa nyaman, kehadiran kita bisa memberikan kedamaian untuk orang lain, dan tentu saja menjadikan sebagai harapan bagi orang lain. Insya Allah, yuk kita sama-sama bantu. Nah, sudah banyak juga yang hadir, Masya Allah, dari Merauke. Wah, Bu Asih, terima kasih Bu Asih udah hadir. Mbak Sri Sogo, wah, dari Pekanbaru ya. Kemudian siapa lagi nih? Ayo. Tapi sebelum saya mulai, sekali lagi, yuk kita sama-sama klik tombol bagikan. Silakan klik tombol bagikan, share ke banyak orang. Yuk, mulai dari 1, 2, dan 3. Oke, sudah banyak. Siapa lagi? Bu Yani. Wah, ini masih nih. Oke. Untuk teman-teman agar interaksinya lebih dahsyat lagi, silakan nanti kalau misalkan mau ada quotes apa, silakan bisa chat di kolom komentar, ataupun nanti ada pertanyaan mungkin nanti akan saya buka di sesi akhir ya. Dan saya juga akan ada quiz nih di akhir acara nanti. Oke.
Baik, saya langsung panggilkan saja ya ke bintang tamu kita di sore hari ini dengan Ibu Ida Fitria dari Medan PMB 123. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, gimana? Setelah sekian lama pandemi ya, Gimana Medan hari ini? akademi Covid. Medan Alhamdulillah lancar, cerah ya. Ah, lagi musim Saya apa di sana? sekarang lagi musim panas dan dingin ya. Panas dan dingin. Saya sekarang lagi ada di Bali, Mas Agung. Oh gitu. Holiday kah? Ya, Subhanallah. dalam rangka adaptasi untuk menetap sementara di Bali. Oh gitu. Tapi ketemu dengan PMB lain nggak di Bali? Ada kayak ada Bu Ita, Bu Asi kalau nggak salah. Iya, saya ikut yang SHMR yang pertama yang di Quest Aston itu ya, bulan lalu Juni. Ketemu Oh, dengan Bu Ita ya, tapi tidak sempat menyapa. Ketemu dengan Ibu Rose juga, tapi belum sempat ngobrol. Jadi sedang mau ikut serta untuk komunitas yang di Bali. Jadi apa namanya menyenangkan juga, senang, senang, bahagia. oke baik. Nah hari ini kan temanya luar biasa nih teman-teman semua. Ya jadi teman-teman semua mungkin bisa menyimak ya. Silakan bawa catatannya, kopinya silakan eh, apa diambil ya, menemani kopi itu biasanya ada cemilan ya Bu ya. Nah, teman-teman biar nggak eh, jenuh gitu ya atau bosan gitu silakan sambil ngemil, sambil dengerin, sambil nyatet apa gitu. Dan nanti ramaikan di kolom komentar gitu teman-teman semua. Nah, Bu, eh, kapan prosesnya Ibu mengawali sebagai pecinta ilmu keajaiban sebagai mahasiswa? Kapan sih proses Ibu menemukan apa mantra rezeki itu? Ketika dalam kondisi seperti apa Ibu akrab dengan mantra rezeki gitu? Terima kasih Mas Agung juga buat teman-teman yang sekarang hadir di acara kita bersama ini tentang catatan harian Magnet Rezeki Box. Jadi saya sebenarnya sudah kenal dengan Pak Nas waktu di kegiatan lain. Kemudian teman-teman satu grup menginfokan bahwa ada kegiatan offline di Medan ya, seminar tentang magnet rezeki. Dan kami ikut serta. Kemudian ketika mau ada private training, akademi COVID-nya datang, dan disitulah saya bertekad untuk belajar lebih banyak kedalaman tentang magnet rezeki ini melalui online. Jadi disitulah saya mulai bergabung tentang mulai one day one juice, mulai memperbaiki hal-hal yang selama ini tidak pernah saya perhatikan secara detail. Jadi di Akademi COVID ini benar-benar memberikan hikmah yang sangat besar buat saya pribadi dan juga buat keluarga. Disitulah saya mengenal magnet rezeki itu lebih dalam, bahkan saya ikut-ikut kelasnya Dr. Fikri itu online hampir setiap bulan. Dan saya mengikuti kegiatan Magnet Rezeki Box ini sebenarnya kami berdua sama adik saya sudah melakukannya secara rutin sebelumnya untuk berbagi, tetapi hanya kami sendiri berdua. Kami buat, kemudian kami bagi, terus kami kumpulkan teman-teman, terus kami bagi juga. Waktu itu saya ajak adik saya bilang yuk kita gabung di Magnet Rezeki Box. Tapi adik saya sepertinya masih belum terketuk gitu hatinya kan. Jadi saya tetap melakukan kegiatan itu hampir di setiap Jumat, jarang libur lah Mas Agung. Kecuali mungkin Lebaran Idul Fitri gitu ya. Karena ternyata kalau kita berbagi rutin, itu orang-orang yang biasa kita bagi itu kalau kita satu hari, satu minggu itu tidak ada kirim, mereka akan bilang, Bu, minggu lalu nggak ada kirim atau kita tidak dikirim. Jadi
saya tuh rasanya nggak bisa bilang saya libur gitu, nggak bisa bilang gitu loh Mas Agung. Jadi saya bilang iya Pak, memang libur tapi hanya 1 minggu aja, minggu depan kita udah mulai lagi. Saya akhirnya adik saya mau, jadi karena saya sudah mengenal Mahna Rezeki juga ikut kelas-kelasnya lebih dekat, jadi saya daftar kegiatan kami. Jadi 2 tahunnya Mas Agung, sebenarnya 4 tahunnya kami gitu. Jadi itulah sedikit cerita tentang Magnet Rezeki Box. Dan apa sih yang mendorong Ibu Ida ini tertarik dengan Mahan Rezeki? Apakah pada saat itu mungkin sedang ada persoalan seperti umumnya members yang memang hadir di ikut dalam sesi-sesi Mahan Rezeki itu biasanya membawa sebuah persoalan-persoalan yang sangat-sangat harus mencari solusinya gitu. Apakah Ibu juga mengalami hal itu sebelum ini? Jadi sebelumnya saya memang gini Mas Agung, kalau saya itu merasa bahwa memang persoalan itu ada, tetapi saya tidak mau membuat itu jadi besar karena itu pasti Allah yang bantu gitu ya. Tetapi bagaimana caranya saya itu nggak tahu gitu. Nah, di Magnet Rezeki itu ketika saya belajar, saya diajarin detailnya. Kalau dulu sebelum saya mengenal Magnet Rezeki ya saya merasa orang lain yang kasih tahu saya nggak perlu harus ikut gitu. Tapi ketika ada di komunitas Magnet Rezeki itu, ternyata seperti kita sholat di awal waktu, kemudian belajar mengaji one day one juice itu 1 hari, itu ternyata berasa sekali gitu kedalamannya. Dan saya itu selalu merasa gini, setiap persoalan itu kan Allah selalu bantu gitu ya. Tetapi ketika di mana rezeki itu bahwa semua hal keajaiban itu bisa datang karena untuk siapa yang percaya, saya selalu gini, saya coba. Mungkin benar nggak sih gitu, saya lakukan dari hal kecil. Mas Agung yang namanya rezeki, yang namanya ajaib, itu buat saya udah yang seperti gini Mas Agung. Saya kalau minta hanya sama Allah itu merutinkan garputala, doa-doa yang sudah saya buat itu, dan Allah itu terus beri gitu Mas Agung. Dan yang terakhir ini sebenarnya waktu saya ketika kalau nggak salah Magnet Rezeki kemarin waktu yang dinar itu kan ada perjalanan ke Bali ya. Iya, betul. Ada perjalanan ke Bali ya Mas Agung. Ya. Jadi saya lihat Pak Nas beserta semua peserta itu pakai baju putih dan ada ibundanya Pak Nas juga kan. Mereka buat di hotel mengaji, ada Al-Kahfi dan semua. Saya ikut semua itu secara online Mas Agung. Terus saya love di dalam hati saya Mas Agung. Ya Allah, mereka bisa pergi ya ke Bali gitu. Kapan ya saya gitu. Saya memang tidak merasa bahwa persoalan ekonomi itu buat saya kalau orang lain pergi, saya pengen pergi gitu, enggak gitu. Karena saya merasa bahwa ya Allah beri, saya bisa terima gitu. Tapi waktu Pak Nas buat di Bali itu Mas Agung, saya dalam hati gini, ya Allah mereka bisa pergi ya. Gimana tuh rasanya bisa pergi ke Bali, nggak bayar, semuanya gratis, semuanya ini gitu ya. Saya tuh hanya minta love aja Mas Agung gitu. Nggak pernah merasa bahwa itu ya Allah beri ya sudah lah gitu ya, nggak apa-apa. Tiba-tiba setelah acara itu, tiba-tiba adik saya yang bungsu yang memang biasa, memang sudah lama tinggal di Bali, tapi kami hubungannya ya biasa aja. Tiba-tiba dia bilang gini, ini Desember tahun lalu tuh Mas Agung. Dia langsung bilang gini, Mbak Pi katanya, pengen ke Bali nggak katanya gitu. Ya kalau nggak ini enggak, aku mau inilah pengen liburan kan udah lama dari pandemi itu karena papa saya meninggal itu adik saya nggak bisa datang gitu kan. Jadi saya pergi ke Bali Mas Agung tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Masya Allah. Saya Mas Agung, saya kalau mau cerita inilah keajaiban yang menurut saya itu yang terbaru ya dari saya itu ya. Jadi pas saya di Bali itu tuh adik saya itu seperti yang welcome gitu. Yuk kita liburan. Maksudnya liburan itu yang bener-bener kita ke sini, kita ke pantai dan segala terus tiba-tiba dia gini bawa mama. Jadi dia bawain saya, anak saya, mama bertiga ke Bali. Kemudian tiba-tiba kami berangkat itu awal Desember setelah Pak Nas bikin acara itu.
tiba-tiba dia bilang gini, kalau bisa mau nggak ya apa namanya adik saya yang nomor 3 yang masak di dapur Moli untuk PMB 123 itu single mother punya 3 anak gitu yang di Medan ya. Jadi dia bilang mau nggak ya dia liburan gitu. Jadi adik saya beserta 3 anaknya juga dibawa sama adik saya yang bungsu ke Bali tanpa mengeluarkan uang sepeser pun beserta 3 anaknya. Dan kami berkumpul di Ubud di Bali itu. Benar-benar adik saya yang nomor 2. Jadi kami berempat itu perempuan semua. Jadi empatnya itu berkumpul di Bali bersama mama saya dan kami semuanya dibayarin sama adik saya yang paling kecil itu dengan rasa yang ikhlas yang saya nggak pernah melihat itu sebelumnya, Mas Agung. Itu keajaiban banget Mas Agung buat kami karena kan tidak pernah tiba-tiba seperti itu semua berkumpul tanpa kita mengeluarkan uang. Istilahnya Allah beri itu semua keajaiban itu. Masya Allah, ini dari LOP ya, dari LOP ya LOP saya karena lihat Pak Mas gitu ya. Lalu tiba-tiba ada di Bali ya kan sama lalu kita. tiba-tiba iya semua Mas Agung. Lalu tiba-tiba di bulan April adik saya offering pekerjaan sebagai saya kan guru bahasa Inggris untuk di Medan itu sudah hampir 9 tahun ya. Jadi saya tiba-tiba ditawarin adik saya untuk menjadi shadow teacher di Ubud di Bali. Dengan melakukan training, tes pun saya berangkat ke Bali itu 2 minggu sendiri, pakai tes juga dengan rekrutmennya. Jadi saya hanya ya Allah jadi sebelum saya berangkat tes, saya ikut private trainingnya Pak Arif. Jadi waktu itu kan karena pandemi akademi COVID, Pak Arif tidak bisa datang, tapi kami sudah melakukan istilahnya akan ikut kelasnya beliau. Kemudian kan beliau ke Medan, kalau nggak salah Januari apa Februari itu, Pak Mas Agung. Jadi kami ikut kelasnya lagi, saya, adik saya, dan satu sahabat kami bertiga karena kami sudah melakukan appointment agreement untuk datang. Jadi kami belajar di sana dan di sana kan private trainingnya Pak Arif itu buat spesial tentang garpu tala itu permintaan lagi kan, ada prakteknya lagi kan. Jadi di situ saya benar-benar meminta sama Allah jika memang benar keluarga kami bisa ke Bali, maksudnya dengan hidup baru gitu ya, saya garpu tala dan keluar ayatnya itu surat Ar-Rahman 23. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi saya benar-benar fokus setiap saya selesai sholat, setiap saya selesai pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bersama Allah gitu, saya selalu bawa ayat itu. Jadi itulah kemudian tawaran pekerjaan dari adik saya datang dan saya berangkat tes juga tanpa mengeluarkan biaya Mas Agung ke Bali, pulang pergi 2 minggu sampai akhirnya saya keterima menjadi shadow teacher yang dengan istilahnya assessment gitu ya. Kemudian dapat fasilitas, kemudian dapat fee dan saya hanya berharap begitu hanya berapa bulan Mas Agung sudah dijawab sama Allah sedemikian rupa. Bayangkan dibayar tunai rasanya gitu ya. Dan itu buat saya Mas Agung keajaiban yang sampai sekarang selalu ada di hati saya. Dan karena apa? Masalah ekonomi yang tadinya itu buat saya gini Mas Agung. Sebagai single mother di Medan, ya saya ada kegiatan Magnet Rezeki, saya ada kegiatan mengajar. Tetapi sepertinya rezeki itu ya hari ini pakai, besok udah nggak ada. Hari ini nanti mencari terus. Tetapi di tahun terakhir itu, semua rezeki itu Allah itu bayar tunai dengan yang tiba-tiba ada transferan, tiba-tiba ada yang kirim, tiba-tiba ada yang pokoknya Mas Agung sampai akhirnya sekarang ini saya di Bali, saya selalu ya maksudnya begini, bukan maksudnya ria, bukan, tetapi saya betul-betul tenang, saya betul-betul tidak pernah lagi galau mengenai masalah ekonomi, tidak pernah lagi merasa bersedih, itu jadi saya sekarang itu benar-benar kalau ditanya punya persoalan apa, saya hanya ya kalau kita bisa sholat dengan tenang, kalau kita bisa full dari apa itu di tengah pekerjaan kita tetap masih bisa fokus sama Allah, itu buat saya rezeki sekarang ya Mas Agung. Itu. Keren banget. Mau nangis rasanya.
Eh, Iya, saya ah, nggak bisa bilang speechless saja gitu. oke. Nah, jadi teman-teman semua, ini bahagia banget saya mendengarnya juga ya. Artinya semua persoalan itu sudah nggak terasa lagi ketika kita menyerahkan Tidak. secara utuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, persoalan Iya, rezeki betul. sekarang udah bukan urusan lagi gitu. Ya, walaupun Iya, ya kan, walaupun memang secara ya istilah gini lah, rasa syukur aja yang kita dapat ya. Istilahnya gini, Allah setuju. memberikan perasaan rasa syukur itu udah benar-benar rezeki yang luar biasa teman-teman. Ya, Betul, Mas Teguh. di kantong ada duit 100.000 gitu ya. Tapi Iya, kalau kita menerima secara rasa syukur, ya Allah ada duit 100.000. iya, betul. Itu cukup-cukup aja sih gitu Betul. ya. Iya, Yang nggak, ya kan, luar biasa Mas Agung. ya kan, yang Mas nggak. Agung bayangkan, saya itulah di Bali itu hampir yang istilahnya gini, mau makan ada, mau transportasi semua ada. Yang saya bayangkan saya love di Medan itu ada semua di Bali Mas Agung. Oh, Tanpa saya mengeluarkan sepeser pun. All facility, all in bayangin. Jadi kalau kita pun anggaplah gajinya itu terserahlah berapa, itu kan Allah nggak utik-utik gitu. iya. Jadi saya ngomong sampai saya goosebump ya, merinding gitu. Karena Allah ada terus loh Mas Agung bersama saya. It's very happy, I'm very happy, in honored gitu sama Allah. Jadi kalau ditanya saya nggak bisa apa. Jadi sekarang saya Mas Agung di teman-teman saya, kemudian yang online yang saya cerita sama Mas Agung, itu kan beberapa sudah tertarik dengan magnet rezeki. Apa sih Fit magnet rezeki itu? Aku kena riba, aku kena utang, aku kena. Jadi saya bilang coba ini. Jadi saya sekarang belajar mensyiarkan, memberikan informasi sedalam mungkin tentang what is magnet rezeki. Jadi saya sambil ya sharing-sharing lah sama teman saya gitu Mas Agung. Jadi sudah ada mulai di Kota Malang itu teman saya udah bikin seperti Mandiri Rezeki Box tapi belum pede untuk daftar ke PMB. Kemudian ada teman lagi saya di Surabaya yang terlibat, maksudnya ingin lepas dari riba. Saya masih nuntun lah satu-satu gitu, dikit-dikit lah Mas Agung. Di Jakarta juga ada. Jadi doakan ya Mas Agung, saya it's Bisa very happy gitu untuk dilancarkan. apa ya? Luar biasa lah itu di dalam lah saya. Ini ini apa kebahagiaannya nular ke saya nih Bu. Saya juga ikut benar-benar happy banget dengernya nih ya. Artinya Ya, setiap proses dilancarkannya sama Allah itu membuat saya juga ikutan kayak seperti berada di sana gitu ya. Artinya ya, merasakan apa yang sekarang Ibu Ida rasakan gitu ya. Oke. iya, iya, Nah, kembali ke topik nih ya Bu ya. iya. Tentang berbagi gitu ya. Nah, ini juga kan kenapa sih Bu Ida ya berbagi nasi box ya, MR box. Kenapa? Nah, sekali lagi nih saya tanya, apa yang mendorong Bu Ida ya ikut menjadi seorang pejuang MR box ya? Apakah memang rutinitas yang Ibu Ida lakukan sekarang nggak terlalu padat atau gimana? Nah, apa sih yang Ibu cari di kegiatan MR box ini kira-kira? Jadi awalnya saya bukan karena senggang Mas Agung, justru karena sibuk antar jemput anak, sibuk sibuk ngajar, sibuk terus di sepanjang jalan itu saya lihat kok banyak ya orang-orang yang duduk merenung, mukanya sedih atau apa gitu. Kemudian ada teman saya yang tiba-tiba dia masak sendiri di rumah, dia bagiin ke pojok-pojok ruko gitu. Saya lihat di sosial medianya. Jadi saya gini, aduh saya pengen kayak mereka. Kalau saya nggak punya uang, saya bisa bagi sama mereka, mereka mau nggak ya? Karena mereka pasti perlu mungkin ya makan gitu ya. Jadi saya bilang waktu saya jemput anak saya waktu itu, saya bilang, abang mau nggak kalau kita tiap Jumat bagi ini apa nasi? Ya abang suka apa? Nasi ayam. Oke kita buat ya. Kita coba tanya sama adik saya kan yang memang catering gitu maksudnya suka masak gitu. Saya bilang, kita tanya yuk mau nggak Lili-Lili masak, namanya Lili-Lili, kita panggil Lili kan. Lalu saya bilang sama adik saya, mau nggak masakin? Adik saya tidak pernah melakukan masak dalam jumlah besar, Mas Agung. Tidak pernah sama sekali. Terus saya bilang, kalau gitu saya aja. Kalau kita hitung 10.000, berarti kalau seperti Mas Agung bilang, 10 bungkus berarti kan cuma 100.000, Mas Agung. Jadi saya bilang sama adik saya, yuk kita masak nasi ayam aja 10 bungkus itu. Terus adik saya bilang gini, kalau 10
masaknya gitu ya bisa aja sih. Tapi 10 terus nanti kalau yang dibagi itu banyak gimana ya katanya. Lalu saya berpikir, iya ya. Kok kita 10 terus kita dikerubungin orang terus kita cuma punya 10 gitu kan. Terus saya bilang, oke, kita buat dulu ya semacam itu broadcast gitu Mas Agung. Saya buat kan kemarin kita waktu saya narasumber kan pernah kasih tahu Mas Agung tentang bagaimana kita mengajak teman kita, keluarga kita untuk mendonasikan pada kegiatan kita gitu kan. Jadi saya buat Mas Agung broadcast gitu dengan satu foto yang ambil di Google. Jadi saya buat kalau untuk teman-teman. Jadi saya kirim ke sepupu, ke keluarga saya sama teman-teman dekat Mas Agung. Jadi malam itu juga mereka semua pada ikut Mas Agung, sampai ada 100 box. Jadi adik saya bilang, aduh gak sanggup, belum bisa, karena baru pertama kan Mas Agung, Iya. belum bisa masak langsung dalam jumlah 100, padahal tadinya cuma 10. Itu dalam satu malam aja Mas Agung, habis maghrib, terus saya buat, terus malamnya tuh sudah terkumpul 100 box. Jadi saya bilang stop, berarti 100 box. Jadi adik saya bilang, oke, belajar dulu lah ini gitu. Akhirnya kita belajar. Jadi mama saya kasih tahu bagaimana kita masak dalam jumlah besar. Jadi adik saya dari yang grogi sampai dia pede masuk ke magnet rezeki box itu, kita dari bagi sendiri loh Mas Agung, masak berdua, saya yang bantuin, adik saya yang masak, saya yang packing semua. Terus kita pergi sendiri bagi Mas Agung. Adik saya yang nyetir naik sepeda motor Mas Agung, karena kalau naik mobil susah parkirnya kan. Kita nggak bisa jangkau, jadi cuma buka jendela gitu kan, mereka kayak gimana gitu kan. Jadi saya turun naik sepeda motor, kita bawa tasnya, terus kita bagi sama mereka, Pak ini untuk makan siang gitu. Jadi terus sambil boleh ambil foto, jadi kita ambil fotonya. Jadi mereka itu sampai ada yang ngejar saya, Bu boleh lagi untuk teman saya Bu. Jadi itu Mas Agung nggak bisa saya itu saya sampai saya bilang aduh nggak sanggup nih, saya nggak kuat ya, karena ternyata banyak banget loh Mas Agung. Kok kita turun di pinggir jalan, tukang parkiran kita turun tuh yang ngerubutin di belakangnya tuh banyak Mas Agung. Entah makan siang itu Mas Agung. Jadi saya berpikir sama adik saya, kita harus menyelesaikan sebelum sholat Jumat. Jadi kita bagi, karena kalau Jumat kan, yang Jumatan itu kan pasti yang sholat siapa aja. Tetapi kalau yang sebelumnya itu pasti para kaum duafa, para becak-becak motor yang di ujung-ujung jalan, nah itu kita pakai motor. Jadi kalau Jumat itu saya ajak mulai dari anak saya sampai ponakan itu gantian, supaya mereka ngerasakan berbaginya itu sama orang-orang itu. Jadi itulah yang saya ajarkan sama ponakan dan anak saya sampai sekarang Mas Agung. Allah. Itu sih Mas Agung, nggak pernah hilang itu feeling rasa itu, nggak pernah hilang. Masya Allah, Selalu saya ya, teman, aduh. puncak rasa syukur itu ketika kita salurkan dalam bentuk sesuatu Iya, pada orang lain. Artinya ini iya, juga betul. sesuai dengan judul di awal ya, mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi. Ini betul-betul menjadi Iya, salah satu bentuk rasa syukur kita, ya, kita betul, menyalurkan dalam bentuk kepedulian kepada orang lain. Nah, tentu saja ini betul. adalah amalan ya yang paling dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbagi makan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ini Iya, menjadi salah satu amalan yang mungkin teman-teman semua bisa lakukan loh di rumah. Iya, nggak bener ke Mas Agung, MR Box setuju. gitu ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman ingin ya menyalurkan melalui MR Box, silahkan ya, nanti hubungi ke teman-teman PMB kita di daerah. Misalkan gini, teman-teman yang sahabat Mas Rezeki yang memang ingin ikutan kegiatan MR Box, ya udah gabung aja dulu ke PMB-PMB terdekat. Rasakan Iya, sensasi atau rasakan betul. dorongan yang terjadi ketika kita berbagi itu luar biasa. Nah, boleh diceritakan nggak Bu? Iya. Apa sih mungkin sensasi ya, kalau sebut apa ya kata lain? Sensasi. Sen, eh, sensory of a feeling gitu. oh Jadi iya. ketika ya sensory of feeling. Jadi ketika kita pegang itu, kita melihat orang yang membutuhkan, kita ulurkan terus mereka itu tersenyum bahagia sampai yang bilang terima kasih, itu saya sampai nggak bisa bilang lah saya, karena apa ya, saya langsung tanya apakah ada keluarga di rumah, ada berapa orang, saya bilang gitu. Gak apa-apa Bu, satu nggak apa-apa, bagi. Bapak mau berapa, boleh Bu, katanya boleh. Saya bilang kalau saya ada 3, saya bawa aja Mas Agung, kadang sampai saya itu cukup Pak, saya sampai gitu. Jadi bayangin Mas Agung ya, mereka pemulung bawa barang-barang berat,
atau mereka para para petugas sampah Mas Agung yang pakai truk yang besar itu Iya. ya, dengan apa ya, mengangkut sampah di sepanjang jalan dengan baju mereka yang seperti itu. Mereka sampai saya bilang, Pak tunggu sebentar, saya turun, Bu makasih banyak, sampai mereka itu turun dari truknya. Saya bilang, Pak untuk makan. Jadi mereka itu nggak pernah nyangka yang ngejar-ngejar itu ngasih makan gitu sama mereka gitu. Karena kan biasanya orang nggak mau deket-deket tukang sampah, nggak mau deket-deket pemulung kan. Iya. Itu buat saya, ya itu yang dicari orang-orang yang perlu itu, pasti orang itu yang nggak mikirin makan. Itu pasti orang seperti itu Mas Agung. Nah, itu dia teman-teman semua. Kan kita juga nggak tahu teman-teman ya, ketika kita melewati seseorang gitu. Taruhlah ada orang yang memang mendorong gerobak di belakangnya ada barang-barang rongsok. Mungkin saja ya, Iya, ya udah 1 harian itu menahan lapar, ya menahan lapar. iya, Ya kita juga nggak tahu kan kalau kita nggak nanya. Dan bahkan dia bekerja iya, dan perut lapar dan ya inilah sosok iya, teman-teman kita di PMB Pejuang MR Box ya yang senantiasa iya, ya, menemukan orang-orang yang ya membutuhkan di dalam keheningan gitu lah. Dalam keramaian pun iya, dia juga nggak mau minta tolong, minta-minta, tapi kita ada iya, untuk mereka gitu ya. Nah, teman-teman semua betul. eh, ya inilah bentuk rasa syukur ya kita yang kita tuangkan untuk selalu menduplikasi atau mendobel ya eh, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kapan lagi teman-teman semua ya bagaimana Iya, kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan insya Allah ya iya, sejauh MR Box berdiri ini di 2 tahun ini eh, sudah banyak cerita yang eh, apa ya sejalan dengan kegiatan-kegiatan kita di jalan gitu ya dan tentu iya, saja kita betul. juga banyak menemukan hal-hal yang memang kita tidak pernah tahu sebelumnya gitu lah. Ada satu Betul, keluarga yang pada saat itu terkena COVID-19 tidak ada pertolongan dari iya, siapapun ya dan mereka betul. terbantu karena adanya seorang PMB yang terdekat kemudian dia supply setiap hari Iya, makannya gitu ya. iya, betul itu. Ada Iya, iya, juga betul. ada juga yang terjadi banjir ya di mana relawan tidak bisa masuk bahkan memberikan bantuan. Iya, Ya, akhirnya ada salah satu pejuang Box kita yang bertaruh nyawa ya berani iya, iya, mengantarkan makanan kayak gitu. Nah, jujur ini bukan pekerjaan yang ringan dan mudah bagi seorang PMB gitu ya dalam iya, kondisi betul. tertentu. Nah, terus bagaimana teman-teman semua ketika ada orang lain yang ingin membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita diamkan? Iya kan? Nggak juga ya. Kalau kita Iya, punya betul. hati, pasti kita akan membantu dengan senang hati. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Nah, jadi Betul. berapa sih besaran MR Box ini untuk mereka? Nggak lebih dari uang kita beli bakso gitu, bahkan cuma 15 Iya, benar Mas Agung, benar, itu benar, kita udah bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Insya Allah ya, apa benar, yang kita benar. terima dari teman-teman donatur semua yang baik hati itu kita juga Iya, senantiasa salurkan. Bahkan kita pun juga melaporkan ya dalam kanal kita di Telegram channel MR Box News ya. Setiap kegiatan PMB ini kita publikasikan di sana gitu. Ketika ada teman-teman yang mau meriksa, silakan. Kita dengan senang hati gitu ya. Nah, Bu Ida, apa yang Ibu iya. rasakan sekarang gitu ya, setelah bergabung menjadi seorang pejuang ML Box gitu ya? Ibu mau sampai kapan kira-kira melanjutkan ya kegiatan ini gitu? Ya? Jadi kegiatan ini kayak orang ini Mas Agung, Candu, addicted. adik ya. Iya, candu, addicted. Jadi saya waktu saya sebelum dapat tawaran ke Bali, saya mulai menularkan itu pada orang-orang di sekitar saya. Jadi saya bilang kalau kepingin jadi PMB boleh loh. Caranya begini, ininya begini. Jadi saya kasih tahu karena mereka bilang, "Kok kotaknya bagus? Itu dapatnya dari mana?" katanya gitu ya. Kalau saya lagi berbagi, misalnya adik saya nggak bisa masak, terus kita bagi, terus kita kan di depan-depan rumah kita itu kan ada kayak memang warung makan gitu yang memang sahabat saya misalnya gitu kan, mereka tanya, dapat kotaknya gimana caranya? Oh ini gini, jadi saya jelaskan. Kemudian ketika saya mendistribusikan,
Yang tadinya itu cuma adik saya mulai ajarkan dari kurir, dari anak saya, dari penjaga sekolah di tempat saya ngajar, saya ajarin untuk berbagi kotak-kotaknya. Terus mereka akan cerita, Bu, tadi saya ketemu sama pemulung yang makannya itu katanya dari pagi belum makan, boleh nggak dimakan sekarang, katanya gitu. Jadi akhirnya orang-orang di sekeliling saya itu juga punya esensi sensory emotional feeling itu sama seperti saya. Jadi ketika saya ada di luar kota pun saya akan bilang nanti kasih tahu ya, kirim fotonya gimana mereka tadi ketemunya apa yang ini. Jadi saya selalu tanya Mas Agung ke para tim semuanya relawan yang ikut membantu. Jadi mereka akan berbagi cerita dan buat saya itu akhirnya mereka punya rasa seperti itu juga. Sampai mereka bilang, Bu Vi, saya nggak sanggup, saya nggak tega, tapi saya pengen kasih dan pengen beri. Jadi mereka yang selama ini merasa dirinya tidak berkecukupan, mereka akan bilang, ternyata banyak ya Bu Vi di luar sana yang belum makan, banyak ya Bu Vi, mereka orang yang susah. Jadi saya ajarkan itu karena mereka juga mau berbagi. Begitu juga di masjid-masjid itu Mas Agung, yang kayak masjid mahasiswa atau apa itu mereka, Bu Vi, boleh nggak kita bagi ke orang lain? Saya bilang, boleh, silahkan bagi. Jadi begitu saya juga menjaga ke donatur juga saya buat ini kalau memang berbagi itu kalau kita rutin mereka akan tahu bahwa saya rutin. Jadi ketika kita share tentang ajakan berbagi itu mereka udah tahu. Justru ketika saya tidak menginfokan mereka akan bilang, Mbak besok libur. Oh lupa. Nah jadi kita itu udah seperti itulah Mas Agung. Bayangin. Jadi sampai saya ya itulah nggak bisa. Saking udah begitu. Jadi ya Allah aja lah itu Mas Agung. Oh, ya gimana teman-teman semua? Gini, tapi sebelum masuk lagi ke pembicaraan selanjutnya ya, saya mau kasih kuis nih Bu Ida nih ke teman-teman yang sekarang Ya, hadir di sana nih. Oke, teman-teman semua dengar ya. Ini yang saat ini sedang standby di ini siap-siap ya. Sebutkan manfaat sedekah untuk Anda. Tiga saja ya. Sebutkan tiga manfaat sedekah untuk Anda. Silakan siapa yang tercepat, insya Allah akan kita kasih hadiah ya. Ada hadiahnya nanti Mas Farad yang akan messenger ya atau chat ya ke Anda semua. Jadi yang tercepat, yang terbaik ya, yang tercepat, yang terbaik. Silakan sebutkan tiga manfaat sedekah bagi Anda. Oke, oke, ngobrol lagi Bu. Jadi apa berbagi itu jadi candu ya atau menimbulkan addict ya ya, atau kenangan. addicted udah. Iya. Jadi teman-teman, saya kemarin ada member yang datang ke Mandiri Rezeki ya. Dia membawa sebuah persoalan yang cukup besar ya menurut beliau ya dan menurut saya juga besar gitu ya. Ya artinya dia sedang mencari solusi ya. Ya alhamdulillah ketemunya Mandiri Rezeki. Artinya solusi-solusi yang mungkin saja sesuai dengan dia. Ini kan solusinya dengan cara Allah. Nah, ya saya ajak sholat Iya, gitu ya. Saya ajak sholat. Dan setelah sholat saya tanya, gimana rasanya sekarang? Lebih tenang. Terus saya bilang itulah manfaat sholat salah satunya adalah memberikan ketenangan pada kita. Ketika kita punya persoalan, tenang. ya bawa dalam sholat. Ya, ketika kita memiliki persoalan hati kita nggak tenang itu nggak akan ada solusi. Padahal ketika dia sudah ngobrol banyak panjang lebar, ya ya terkait adanya sebuah investasi yang membuat dia nggak untung gitu ya, bahkan keuntungan dari ya dia pedagang ya sebenarnya bagus banget perjalanannya Bu. Iya. Cuma karena ada sedikit pingin lebih ya dia akhirnya terjun ke investasi kripto gitu ya dan kripto sekarang lagi kolaps gitu. Hmm, Akhirnya iya. beliau merasa punya rasa tanggung jawab kepada orang lain, akhirnya melupakan jalan yang sudah dirintisnya gitu. Bahkan karyawannya sampai dirumahkan gitu ya. Dan juga sampai Hmm, mikir sampai iya. kemarin tuh, saya nggak enak sama anak buah saya mikirin keluarga. Jujur yang datang ke saya itu benar-benar orang baik gitu. Cuma ya itu saya bilang, eh, ini mungkin sudah Bapak istilah teguran lah ya. Istilah teguran nih. Ini Iya, teguran selama ini Bapak nggak ingat ya mungkin iya. di top-topnya kita tiba-tiba ya Allah cuma inilah intinya gini Pak bawa sholat yang kedua saya bilang bawa sedekah
dan insya Ya. Allah sedekah ini menjadi jalan. Dan kita jujur cukup ini ya, cukup agama kita ini punya banyak solusi ketika kita punya persoalan. Nah, mendekatlah aja gitu ya, mendekat aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka persoalan kita akan selesai. Biarkan persoalan memang ada, tapi kita fokus kepada kehidupan kita. Nah, sekarang tinggal pilih mau cara seperti apa teman-teman melalui persoalan itu. Nah, ini salah satunya juga bisa dengan sedekah. Sedekah ini mendekatkan kita kepada keajaiban. Kalau teman-teman nyari keajaiban itu kayak apa sih keajaiban itu? Gimana kita mau ajaib kalau kehidupan kita itu jauh dari nilai-nilai agama. Nah, yuk teman-teman semua, tadi Bu Ida bilang berbagi itu ada ediknya ya, atau ada candunya, atau Iya. ada Iya. kenangan tersendiri ya ketika kita melihat ya, kita melihat teman atau orang lain menerima makanan dari kita terus langsung dimakan. Masya Allah, itu sensasi luar biasa. Iya. Itu mahal banget yang Benar, Mas. ya. Gak bisa itu. Jadi kalau orang disuruh nanya cerita gimana rasanya, ya saya bilang itu happy-nya itu bahagia yang melebihi kalau kita melakukan itu. Saya tuh sekarang kalau lihat apapun yang berkaitan dengan stok bahan, stok makanan, saya hanya berpikir siapa ya yang bisa masakin, siapa ya yang bisa bagiin. Saya kalau ke Bali juga lihat, ada toko ini bisa nih buat untuk ini, bisa nggak ya masjid terdekat di mana gitu, yang adakah mereka yang mau. Jadi otak saya udah yang nggak karuan lah Mas Agung mikirnya, aduh bisa nggak ya gitu. Itu sih sekarang rasanya, sampai sekarang sih Mas Agung. Sekarang terakhir nih, apa sih yang dicari dalam hidup Bu Ida saat ini gitu ya? Apa sih yang mungkin sebuah hal yang memang belum kesampaian sampai saat ini, atau semuanya sudah kesampaian gitu ya? Apa sih sebetulnya yang itu tadi, kembali lagi, apa sih sesuatu yang Ibu cari selama ini gitu ya? Ada nggak sih? Jadi saya yang sekarang paling utama adalah kedekatan saya sama Allah itu membuat ketenangan yang luar biasa dalam hidup saya, membuat saya berubah, membuat saya goals-nya adalah hidup bahagia bersama keluarga. Keluarga itu kan ada ibu, ada adik-adik dan keluarganya, ada anak saya, ada keluarga dari yang selama ini nggak pernah saya pikirin untuk dibahagiakan tuh sekarang saya sudah berjalan ke arah sana dan goals-nya yang sekarang yang paling utama ya Mas Agung pengen pergi ke Baitullah itu bersama keluarga. Amin. Jadi doakan ya Mas Agung itu aja Dan mintanya sama angkat Allah, umroh nggak bareng ada. Pak Nas ya di bulan Iya, iya, ya sama keluarga. ya Amin. Allah gitu ya, love ya Mas Agung itulah. Jadi pengen pergi sama mama, pengen pergi sama adik, pengen keponakan-keponakan, pengen rasanya sensasi sama Allah itu di rumah Allah gitu. Itu Allah. aja. Itu aja sih Mas Agung. Tapi kehidupan yang sekarang ini bener-bener ya Allah itu ternyata yang namanya di magnet rezeki itu nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang namanya galau. Itu beneran loh Mas Agung. Nggak ada Mas Agung. Kalau kita galau, kita sedih tuh kita sholat aja tuh kayaknya bisa plong gitu Mas Agung. Jadi kegalauan itu Itu Mas cuma ada Agung. di dunia realita ya Bu ya. Bener. Iya. Kita harus lompat dari dunia Jadi realita ke dunia kuantum. kuantum. Dan Allah akan beri ya kan semua kebahagiaan itu. Ya kalau kita bersikap baik sama orang aja orang akan baik loh sama kita. Kalau kita nggak suzon kita selalu berpikir yang positif mereka juga positif loh Mas Agung ternyata. Begitu juga ketika di Bali, oh mau ketemu sama komunitas, oh itu dapat aja loh terus Mas Agung. Allah itu terus beri loh Mas Agung. Luar biasa, amazing. Itu Masya. buat saya Mas Agung. Keren banget teman-teman semua. Gimana obrolan kita sore hari ini nih? Boleh dong feedbacknya gitu ya. Wah, ini udah banyak nih. Eh, Tadi ada yang udah ngisi nih. Sorry kok saya nggak bisa baca chat ya. Satu aja. Ya nanti Mas Farhat ya. Bu Asi bukan ya tadi? Oh, Bu Rami. Bu Rami yang pertama. Tulisannya apa? Oke. Saya nggak bisa baca, lihat. Oke ya, tadi ada kuis yang saya sampaikan ke teman-teman semua. 3 manfaat sedekah untuk Anda. Ini ada salah satu jawaban tercepat dan bagus ya.
Bu Rahmi Nasa, ya selamat mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya apa? 0,025 ya nanti dari produknya MR Box, 1 ton MR Box. Insya Allah nanti Mbak Yuni akan ngirim ke Bu Rahmi ya. Ya membuka pintu rezeki. Yang kedua memanjangkan usia. Terus yang jelas saya lebih damai hati ini lebih bersyukur. Masya Allah. Jadi manfaat sedekah itu nggak main-main teman-teman semua. Setiap Benar. persoalan bawa dalam doa, dalam sholat. Nah, ikhtiarnya apa? Lalu, Memperlancarnya. Ya silakan sedekah yang banyak. Ya, karena sedekah itu ya, seperti air yang mengalir. Ya, beda ya antara air yang masih ada di gelas didiamkan dengan air yang dialirkan. Ya, harta kita ya, seperti air yang di gelas ya. Kalau nggak dialirkan itu kan berlumut, ya akan membusuk. Dan harta-harta kita yang kita nggak sedekahkan itu, ya, yang memang ada sebagian dari hak orang lain, ya, ya itu akan jadi bahan bakar api neraka tuh nanti di akhirat gitu ya. Ya kalau misalnya ada iya, zakat, zakatkan ya. Ya memang ada sedikit iya. rezeki salurkan. Dan insya Allah tuh Allah akan Hmm. ganti lagi terus ya seperti diperbarui, diperbarui, diperbarui. Maka jangan heran kalau sedekah itu nggak bikin kita nggak kaya, ya akan makin kaya. Ya kesehatan kita Makin kaya. terjaga. Iya, Semua. Kan kaya bukan uang, Mas Agung. Kaya kan bukan hanya uang. Kaya itu kan semuanya di dalam diri kita ini. makanya Semua. Itu ikatan rezeki itu diberi. uang itu paling bawah, paling dasar. Iya, Iya. cara rezeki. Rezeki itu kan kesehatan, rezeki kita Iya. bahagia, rezeki kita apa mendapatkan semua keajaiban itu rezeki. Rezeki banget. Oke, Bu Ida, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita ngobrol. Sebenarnya saya ingin banget Iya, nih ngobrol Mas panjang lebar. Agung. Cuma mungkin sebelum kita tutup di sesi akhir ini, ada nggak closing statement yang ingin Ibu sampaikan terkait pembahasan kita ya terkait tentang kata apa berbagi? Silakan, Bu. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi itu adalah kebahagiaan yang buat saya tiada tara ya. Jadi tidak bisa dihitung dengan uang, tidak bisa dihitung dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi berbagi, bersyukur itu akan membuat kita menjadi merasa bahagia, menjadi berkah, rezeki berlimpah untuk keluarga, teman-teman, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Karena Allah. Itu Mas Agung. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida atas waktunya sudah mau ya berbincang-bincang dengan kita di sore hari ini. Sharingnya luar biasa. Semoga bermanfaat ya Mas Agung buat Amin. teman-teman yang seperti kemarin kita belajar tentang merasa gimana saya mau dapetin donatur tapi nggak bisa, itu nggak ada lagi. Bisa, selalu bisa. Insya Allah bisa. Semangat, jaga kesehatan, jaga energi bahagia. Ya. Amin. Baik Bu Ida, Betul Mas Agung. ah, ah. Terima kasih Terima kesempatannya yang kasih. kita hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya cita-cita dan Amin. Allah Amin. Ya kabulkan Rabbal secara Alamin. keseluruhan. Allah panjangkan umur kita dan Amin. kita bisa berjumpa di Amin. acara off air ya dan kita ketemu di Baitullah Bu. Amin. Ya, Bulan amin. November. Amin. Amin. Allah. Amin. Oke, terima kasih Love teman-teman Allah. semua. Terima kasih eh teman-teman. Tiba di penghujung waktu ya, jangan jangan sungkan ya, jangan kita nggak boleh pelit ya untuk berbagi. Iya, Silahkan silakan apapun. Wapri saya Mas Agung kalau ada yang mau ditanya-tanyakan di grup PMB silakan kalau ada Oke, yang mau didiskusikan nanti. siap. Dan untuk teman-teman yang ingin berdonasi ya melalui wilayah Medan, silakan nanti kontak Bu Ida Farida ya. Kode Idul untuk Fitri ya? Ibu Ida Fitri. PMB 123 ya. PMB 123. Jadi nanti kalau teman-teman mau support kegiatan PMB di daerah Medan, silakan ketik 100.123 kirim ke rekening Ya, 90 BSI 500 berapa? 9090. 905 905 0040. Oh iya, siap. Mohon maaf. Ya, untuk teman-teman semua silakan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk teman-teman yang tadi hadir hari ini dan para PMB yang tetap berjuang di jalan ya. Semoga Allah muliakan kita semua. Amin. Baik, saya Agung Amin, amin Kafiana ya rabbal alamin. dan Ibu Ida Fitri hari ini mohon undur diri dari hadapan Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.